والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah, nafa'ana bi ulumi fid dharain. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin bi hikmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal, sampai syarah hikmah ke-51. Anta hurun mimma anta anhu ayis wa abdun lima anta lahu tome. Engkau merdeka dari sesuatu yang tidak engkau inginkan, dan engkau menjadi budak dari sesuatu yang engkau harapkan. Ini masih melanjutkan hikmah yang sebelumnya yang berkaitan dengan toma. Maksudnya seseorang akan terbebas dari segala keterikatan bila hatinya sudah hilang dari sifat tamak. Kalau sudah nggak ada waham, nggak ada angan-angan yang panjang, maka akan hilang sifat tamak. Kalau hilang sifat tamak, maka kamu akan terbebas dari keterikatan. Nikmat hidupnya. Orang ngejar dunia, ente tenang. Di kampung ada cewek cantik yang ngejar semua, ente tenang. Lah bodo amat. Orang semua ada door prize, ada ini, ada itu. Ente nggak tamak, nggak akan ente menjadi hambanya sesuatu. Menunjukkan akan terbebas hati kamu dari keterikatan pada sesuatu tersebut. Karena sesuai hikmah yang sebelumnya bahwa sifat tamak itu menjadi sumbernya kerusakan. Kita akan siap menjadi budak siapa saja demi mengejar ketamakan kita. Ente tamak kepada duit. Yang punya duit kok Cina, ente siap ngabdi sama Cina. Yang punya duit kok bule, ente siap ngabdi jadi sama orang bule. Yang punya duit kok kucing, ente mau ngabdi sama kucing. Yang penting mendapatkan apa yang kamu inginkan. Itu tamak itu begitu. Dia siap menjadi hambanya siapa saja, siap mengikuti siapa saja. Yang penting apa yang dia harapkan, yang dia inginkan bisa dicapai. Hingga puncaknya
sampai pada mengabaikan dan melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena saking ngabdinya, berharapnya sama duit, sampai seakan-akan Allah nggak diurus lagi. Ini kalau saya nggak ngejar, ya nggak bakal dapet. Berarti Allah hilang dari pandangannya. Takdirnya Allah hilang dari angan-angannya. Keimanannya lengser tentang iman kepada takdirnya Allah. Kayak kalau saya nggak kejar, saya nggak bakal dapat. Ketika dapat, tuh kan, ya bilang juga apa? Kalau nggak saya kejar, mana dapat? Untung saya ngejar. Maka apabila kita bisa melepaskan diri dari segala ketamakan dunia, jadilah kita orang yang terbebas dari berharap kepada dunia dan akan bisa menjadi orang yang leluasa menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba wali-walinya Allah, orang-orang soleh, royi, nggak ada keruwetan, ente ribut ngejar sesuatu rame, monggo, saya nggak ada urusan. Kenapa? Dia nggak di hatinya nggak punya hasrat untuk mengejar sesuatu itu. Orang pada pergi ke Saudi, orang pada pergi ke Korea. Kenapa? Di sana ramai. Orang pada pergi ke ibu kota mah pokoknya asal ke Jakarta kaya kita. Di sana monggo, gak ada urusan, cuma santai aja. Karena dia berpegang tadi, kalau rezeki nggak akan kemana. Kalau rezeki pasti akan datang. Karena rezeki yang bagi Allah. Usaha saya ini hanya mendatangkan apa? Pahala. Bukan mendatangkan sesuatu yang saya harapkan, bukan. Kita usaha itu berharap ada nilai pahala dari Allah. Usaha yang baik, bekerja yang baik, cari cara yang baik, harapannya dapat pahala dari Allah. Kalau urusan sesuatu itu ente kejar ya dapat, nggak ente kejar dapat. Tapi kalau pahala nggak bisa, ente nggak kerjain ya nggak dapat. Kalau rezeki dapat, ente mau ngejar ya datang, nggak ngejar. Tapi kalau pahala ente nggak kerjain, ya nggak dapat. Bagaimana sih? Jadi usaha kamu, doa kamu itu untuk menuntut amal kebaikan. Mau mengerjakan gimana dapat nilai baik, dapat pahala yang baik, itu yang mau kita kerjakan. Kalau urusan hasil, rezeki, Allah sudah tentukan. Ente mau glosor tiap hari ya datang rezekinya, tenang aja. Mau sedikit mau banyak pasti datang. Jadi orang yang di hatinya dibebaskan dari ketamakan, maka dia akan jadi orang yang leluasa dalam mengabdikan diri kepada Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku takut, kata Nabi, aku takut sifat kamu bersifat tamak, karena tamak itu adalah sifatnya orang yang fakir. Kata Nabi, aku takut kalau kamu menjadi tamak. Kenapa? Karena tamak itu adalah sifatnya orang yang fakir. Artinya orang yang butuh pada sesuatu, maka dia akan mengejar-ngejar sesuatu itu.
Kalau kamu butuhnya hanya kepada Allah, maka ya kamu nggak akan ngejar-ngejar itu semua. Kalau kamu butuhnya pada selain Allah, kamu akan mengabdikan kepada siapapun untuk mendapatkan apa yang kamu harapkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pula, siapa orangnya yang menginginkan akhirat, maka Allah akan mengumpulkan baginya segala yang bercerai-berai. Allah jadikan dia menjadi orang yang hatinya kaya, dan dunia akan mendatanginya. Sebaliknya, orang yang menginginkan dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Allah jadikan selalu merasa tidak cukup, dan dia hanya akan mendapatkan dunia sesuai jatahnya saja. Jadi orang yang hatinya itu hanya punya keinginan selamat di akhirat, gimana akhirat saya baik, gimana akhirat saya mendapatkan kemuliaan, gimana akhirat saya tentram, maka orang yang punya tujuannya akhirat, dunia itu bagi dia nggak dikejar-kejar, justru Allah akan mengumpulkan baginya yang tercerai-berai. Dideketin gampang semua bagi dia. Allah jadikan hatinya menjadi orang yang kaya. Kaya di sini maknanya nggak butuh segala sesuatu. Orang yang kaya itu kan merasa sudah nggak membutuhkan apa-apa. Kenapa? Karena udah punya ini, udah punya itu, udah macam-macam. Ya, karena ini perlu apa? Ya udah nggak butuh apa-apa lagi. Itu orang kaya begitu. Maka orang yang demikian Allah jadikan hatinya menjadi hatinya orang yang kaya. Dan justru dunia akan mendatanginya. Kan Allah perintahkan dunia, dunia. Ini perintahnya Allah sama dunia. Kalau ada orang yang ngurusin aku, ente harus ngurusin dia. Kalau ada orang yang nggak ngurus kepada perintahku, ente jangan ngurusin. Dunia udah sumpah jabatan nih sama Allah nih. Artinya dunia akan tunduk sama orang-orang yang memang dia tunduk kepada Allah. Dan dunia nggak akan tunduk kepada orang-orang yang nggak pernah tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi pula bersabda, barang siapa yang sejak pagi memikirkan urusan dunia, maka Allah akan letakkan di hatinya 3 perkara. Bangun tidur nih, yang dipikirin kantor. Bangun tidur yang dipikirin proyek. Bangun tidur yang dipikirin pesanan udah berapa hari ini. Bangun tidur ada order nggak hari ini. Jadi bukan bersyukur ya Allah alhamdulillah ahyana ba'dama amatana bukan, udah nggak mikirin Allah bangun nggak hari ini dapat berapa saya nih. Hari ini mau kemana lagi targetnya saya nih. Hari ini siapa yang mau saya ketok palanya nih. Maka orang yang sejak bangun tidurnya yang dipikirkan hanya urusan dunia, maka Allah akan letakkan 3 perkara di hatinya. Apa yang pertama? Kerisauan yang terus menerus. Galau terus. Waduh, nggak dapat nih. Waduh, diambil orang nih. Wah, kesiangan saya nih. Wah, salah order saya nih. Wah, kurang banyak saya nyogoknya nih. Terus resah terus. Yang 2, kesibukan yang terus menerus. Sini, sono, terus. Montang, manting, disebut apa? Banting tulang. Tulang kok dibanting
banteng, pala buat kaki, kaki buat gimana jalannya itu juga. Yang ketiga, kefakiran yang terus menerus, nggak akan merasa cukup, terus kurang, terus kurang, nggak akan pernah ada tenang hatinya, nggak ada, terus akan selalu merasa kekurangan. Kata ulama, tamak itu ada 3 macam. Jadi nanti enggak setiap tamak itu tercela maksudnya. Enggak setiap tamak itu jelek. Yang pertama, tamak yang terpuji. Ada tamak tapi terpuji. Apa itu? Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Al-Quran. Seperti mengatakan, sesuatu yang sangat aku inginkan dan terus ingin ditambah oleh Allah adalah Allah terus menerus mengampuniku. Tamak dengan ampunan Allah. Rakus dengan rahmatnya Allah. Rakus tamak dengan karunia Allah. Kayak Nabi Musa ketika mau mengajak kaumnya jalan, dia buru-buru depan sampai dia nyampe duluan. Musa, kata Allah, ente ngapain buru-buru, itu kamu belakangan. Kenapa enggak ente bareng jalan santai? Saya ingin segera mendapat ridhomu ya Allah. Tamak kepada ridhonya Allah. Serakah kepada ridhonya Allah. Itu namanya yang demikian itu tamak yang terpuji gitu loh. Karena ketamakannya pada pemberian Allah, bukan kepada urusan dunia. Yang kedua, tamak yang dicela, yaitu keinginan pada sesuatu yang membuat dia terhalang dari mengerjakan perintahnya Allah. Gara-gara ngejar sesuatu, gara-gara menargetkan sesuatu, hingga perintahnya Allah terabaikan. Ini yang bahaya nih. Atau dia bisa mengerjakan perintahnya Allah di waktu-waktu yang kosong. Sisanya dia sibukkan untuk cari duit, bermegah-megah, belanja sesuatu mewah-mewah, ngisi rumahnya perabotan. Kalau pas ada waktu kosong baru ibadah. Kalau enggak, bablas. Masih sibuk, saya belum sempat, ntar aja lah. Kalau setengah-setengah aja saya sholat lah. Ini udah waktunya, ya gampang. Ini lagi. Ini tamak yang dicela. Kenapa? Karena sampai meninggalkan perintahnya Allah, mengabaikan perintahnya Allah. Yang dikejar hanya urusan keinginan hawa nafsunya. Yang dikejar hanya apa yang ada di angan-angannya. Makanya kalau orang-orang yang pas jam 12 siang
waktunya adzan zuhur, tokonya rame, milih mana kira-kira? Hah? Milih di toko apa milih sholat? Begitu sholat mati tiap waktu, toko rame jarang-jarang gitu loh. Kita ini dulu aja yang jarang-jarang. Udah toko sampai jam 2 mulai sepi. Nah, ini waktu kosong nih, saya sholat deh. Jadi sholatnya di waktu yang kosong. Kok itu rame sampai jam 4? Ya dia terus sholat gampang jam 4 gitu loh. Rapat nih, harus rapat nih dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Hari Jumat bablas. Kenapa? Ini Jumatan. Rapat saya nggak bisa. Rapat nggak bisa Mestinya ini Jumatan saya nggak bisa rapat gitu dong. Jangan dibalik. Ada rapat saya nggak bisa Jumatan, kan repotnya. Itu namanya mengejar sesuatu hingga melalaikan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang ketiga, tamak yang tidak dipuji dan tidak dicela, yaitu keinginan yang tidak sampai membuat dia meninggalkan perintah Allah dan juga bukan untuk memperbanyak harta yang bermegah-megah, namun meninggalkan keinginan yang demikian lebih utama. Punya keinginan pengen mengejar sesuatu, tapi yang dikejar nggak sampai meninggalkan perintahnya Allah. Waktunya sholat ya sholat, habis sholat buka toko lagi, selesai adzan asar sholat buka toko lagi. Hasilnya bukan untuk mewah-mewahan, bangun rumah tingkat 7, beli 12 mobil, beli perhiasan, jam tangan yang 1 miliar. Hasilnya buat apa? Yus buat makan. Oh ada lebihnya buat nyumbang, buat umroh, buat sedekah, buat. Hasilnya itu enggak untuk bermegah-megah, tapi dipakai modalnya ibadah. Makanya demikian, ngejar yang demikian enggak dicela dan enggak dipuji, monggo boleh. Artinya mengejar-ngejar sesuatu yang demikian boleh-boleh saja. Yang penting tadi jangan sampai meninggalkan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi filosofinya kayak apa? Filosofinya kayak HP. Tahu HP nggak? Filosofinya kayak HP. HP itu dibuat untuk komunikasi. Pabrik bikin HP itu untuk komunikasi. Walaupun HP itu bisa yang lain, bisa nyetel sosmed, bisa musik, bisa video, bisa ngerekam, bisa kalkulator, bisa komplit nih. Tapi utamanya kepentingan HP apa? Komunikasi. Ketika kamu menggunakan fasilitas yang lain yang ada di HP untuk lihat apa? Sosial media, untuk lihat YouTube, untuk lihat WA, untuk lihat Instagram, untuk lihat yang macam-macam itu. Kemudian ketika ada panggilan masuk, apapun yang kamu lihat mesti terputus. Kamu lagi YouTube nih seru-serunya, nonton bola mau gol gitu, ada panggilan masuk, ya mandek langsung.
nggak ada cerita gul atau nggak gul, putus langsung. Yang keluar panggilan masuk. Nanti lagi lihat WA, lagi lihat Telegram, lagi lihat apa saja, kok ada panggilan masuk, yang lainnya mesti terputus. Itu loh filosofi kita, gitu loh. Kita ini manusia diciptakan untuk ibadah kepada Allah. Walaupun ente bisa yang lainnya, bisa jalan-jalan ke mall, bisa kerja, bisa urusan kawin, bisa urusan macam-macam, bisa ente. Tapi ketika sedang mengerjakan yang lain-lain itu, kok ada panggilan Allah, putus. Segera kerjakan perintahnya Allah. Itu loh filosofinya begitu. Kenapa soalnya? Karena yang namanya HP bisa segala macam fasilitas, tapi kok nggak bisa komunikasi, mesti HP itu nggak ada harganya. Ya, begitupun kita, ente bisa macam-macam, cari duit bisa, komunikasi sama orang bisa, kerja bisa, apa bisa, tapi ketika ada panggilan Allah, ente nggak gubris, ente nggak ada nilainya di hadapan Allah. Itu filosofinya begitu. Jadi kita ini harus kayak HP. Makanya kalau kamu mikir Allah itu ciptakan HP dan tiap orang sekarang pegang HP, apa hikmahnya ini? Gitu loh. Itu untuk nazar, kamu mikir apa hikmahnya ini. Sekarang kalau ada orang nggak pegang HP, ada nggak? Kayaknya udah langka maksudnya. Itu manusia dari awan kali. Manusia kok nggak pegang HP? Atau tukang pacul pegangnya HP. Tukang asongan, tukang pungut pegangnya HP. Siapa yang nggak pegang HP sekarang? Kalau dulu waktu saya kecil tukang nyomotin tembakau tuh, sekarang masih ada nggak? Udah nggak ada ya? Umpama masih ada pegangnya. Nah kamu mesti mikir ada apa ini, kok HP itu diletakkan oleh Allah di tangan setiap orang. Oh ini loh filosofi hidup kita karya HP, gitu maksudnya loh. Jadi kamu ngeliat HP ini, ya Allah saya harus begini, gitu mestinya. Ketika ada panggilan masuk, berhenti semua. Ada panggilan Allah, sholat, panggilan ngaji, panggilan taklim, panggilan ibadah, berhenti semua yang lain, datang. Namun meninggalkan keinginan yang demikian itu lebih utama. Coba. Nggak dicela tuh, nggak dicela. Tapi kalau kamu tinggalkan lebih baik. Coba. Kerja, sibuk ngurusin ini, ngurusin itu, ngurusin ini, makom-makom yang utama. Bukan makom kasbi kayak kita. Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu pernah ditanya, wahai Imam, apakah kalau saya berusaha menambah waktu kerja saya, itu akan menambahkan rezeki saya? Tanya Imam Ghazali, Imam, kalau saya nih kerja, terus jam kerja saya tambah, apakah rezeki saya akan tambah? Dan kalau saya mengurangi jam kerja saya, apakah akan mengurangi rezeki saya? Jawab Imam Ghazali, tidak sama sekali. Kenapa? Karena jatah rezeki kita telah ditetapkan oleh Allah pada azali.
tulisan ketetapannya sudah diputuskan pada azali, pada irodahnya Allah yang azali sudah menetapkan fulan rezekinya sekian, fulan sekian, fulan sekian, fulan sekian. Ente mau jungkir balik, pala di atas, pala di pinggang, pala di kaki, tetap hasilnya segitu. Kan kalau ente nurutin istri kan repot. Kerja berangkat pagi, pulang siang, bawa duit kurang, keluar lagi. Belum cukup. Maghrib bawa lembur, la ilaha illallah, pinggang patah, perut kram, mules, ini nggak urusan, yang penting kalau bini kamu kasih tahu tentang Imam Ghazali ini, nggak ngerti dia siapa Imam Ghazali itu. Ghazali siapa? Nggak ngerti saya, kata dia. Yang penting kamu keluar cari. Itu kalau dapat bini yang begitu, dirawat yang baik, mudah-mudahan kamu jadi wali kalau tahan maksudnya. Jadi ketika ditanya, kalau saya nambah jam kerja saya, apakah rezeki saya nambah? Tidak sama sekali. Kalau saya ngurangin jam kerja saya, apa berkurang rezeki saya? Tidak sama sekali. Terus muncul pertanyaan, lalu apa gunanya kita diperintah berusaha, diperintah doa, diperintah ikhtiar, malah kadang dihubung-hubungkan sama ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu ayat kemana larinya, dibawa kemana? Wah, dicocok-cocokkan lah sama nafsunya lah, nih biar ini kayaknya cocok nih buat masalah ini, pakai. Maka usaha itu bukan untuk mendatangkan dunia, tapi usaha itu untuk mendatangkan pahala dan keselamatan nanti di akhirat. Itu mendatangkan dosa dan celaka nanti di akhirat. Ini fungsinya apa? Fungsinya apa? Usaha. Jadi usaha, ibadah itu mendatangkan pahala. Karena pahala nggak mungkin datang tanpa kamu kejar. Kalau rezeki pasti datang walaupun nggak kamu kejar. Ini bedanya loh. Makanya kata Allah apa? Aku menjamin urusan rezekimu di dunia, tapi aku nggak menjamin urusan akhirat. Kenapa? Karena urusan ibadah kamu yang harus usaha mencari itu. Sholat, zikir, berbuat baik, usaha yang halal, cari yang baik. Maka itu semua mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan pahala itu mendatangkan kebaikan di akhirat. Atau sebaliknya, usahanya merampok, usahanya maksiat, usahanya yang enggak, itu mendatangkan dosa. Kalau rezeki tetap sama, datang dari Allah juga, tapi dampak usaha yang jelek itu mendatangkan azab di akhirat. Usaha yang baik mendatangkan pahala di akhirat. Lalu apa gunanya doa? Maka doa itu untuk menampakkan kefakiran dan mengakui butuhnya kita di hadapannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang ngomong usaha plus doa. Kita ini hanya bisa usaha
dan doa. Rezeki Allah yang membaginya. Ente mau doa sampai mulutnya memble, tetap jatahnya segitu. Ente mau jungkir balik usaha, tetap jatahnya segitu. Jadi fungsinya apa saya doa? Oh, fungsinya mengakui kefakiran kita, ya Allah. Saya fakir, ya Allah. Butuh pertolonganmu, ya Allah. Kalau enggak engkau tolong, kemana lagi aku bisa minta? Hanya engkau pemberinya, ya Allah. Usaha mendatangkan pahala dari Allah. Ini bedakan nih antara mendatangkan rezeki dan mendatangkan pahala. Rezeki walaupun kamu nggak usaha tetap akan datang. Tapi bukan berarti, kalau udah takdirnya begitu saya nggak usah usaha kemana-mana, di rumah aja lah. Ya nggak ada masalah, tetap akan datang, mau kecil mau gede, tapi kamu ruginya nggak dapat pahala dari Allah. Meninggalkan apa? Usaha. Jadi bukan terus berarti ngaji ini mah, saya kalau ngaji di sana diperintahnya nggak usaha, yang merintah kamu nggak usaha siapa? Justru di sini kamu diperintah usaha, tapi ingat usaha kamu tidak mendatangkan rezeki, tapi mendatangkan pahala. Rezeki sudah diputuskan oleh Allah pada azali. Sebelum kita diciptakan, Allah sudah memutuskan bulan sekian, bulan sekian, bulan, udah ada keputusannya. Maka tugas kita nggak usah lagi tamak kepada urusan rezeki. Tugas kita tamak dalam urusan ibadah kepada Allah. Si Anu kok bisa sampai ibadahnya begini, si Anu kok bisa, saya mau terus. Itu yang mau kita kerjakan hingga kita bisa mendatangkan pahala dari Allah dan mendatangkan kebahagiaan nanti di akhirat, insya Allah. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah menjadi orang yang hatinya selalu bisa tamak kepada rahmatnya Allah, tamak kepada anugerah Allah, tamak kepada ridhonya Allah, dan senantiasa bisa usaha yang mendatangkan pahala yang baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala hingga membawa kita selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal ala hadhihi niyyah wa ala niyatin shalawat ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana qarabna ya nana qatarabna وأننا أسرفنا للظى أشرفنا تغسل لكل حوبة واستر لنا من رأتي واغفر ربي ومولودنا wasairil hillani au jiratin au suhbah fadlan wa judan manna la biiktisabi minna Mustafa Rasuli Layyadal habbi wa alihi Lada tasi suhbi walham
fil badi wa tanahi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.